Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya. Kali ini kita akan membahas FR 2024, tepatnya tanggal 25 Juli ya. Nah, ini udah ada dikirim dari teman-teman. Hari ini kita khusus membahas soal TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, karena kamu ya bukan bidang TWK, jadi kamu ya hanya membahas sekilas saja ya. Oke, soal pertama. Soal pertama diberikan pernyataan berikut. Nah, mulai dari pertama mengikuti pelatihan untuk potensi diri, yang kedua merasa bangga tuh jadi warga negara Indonesia, yang ketiga ikut upacara dengan penuh khidmat, yang keempat menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan bermasyarakat, yang kelima melestarikan budaya Indonesia, yang keenam mempunyai sikap toleransi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nah, ditanya nih dari pernyataan di atas, yang mana yang merupakan sikap atau penerapan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Nah, oke, nanti silahkan diskusi sama guru TWK-nya. Menurut Kak Mulia yang termasuk nasionalisme adalah ya yang poin 2, ya, lalu poin 3, poin 5, dan poin 6. Oke, jadi jawabannya B. Oke. Lanjut nih, FR yang kedua, sama ya, diberikan pernyataan berikut ditanya adalah implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, lagi-lagi tentang implementasi ya. Satu, apa nih dikatakan? Mengembangkan sikap toleransi, membayar pajak, memiliki sikap empati terhadap sesama manusia, jalankan peraturan yang dibuat oleh negara, menjalani hubungan harmonis dengan sesama. Yang ditanya adalah implementasi sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Ini menurut kakak kuncinya D ya, 2 dan 4. Nanti silakan diskusi sama guru TWK-nya. Kamu hanya membagikan FR-FR gratis. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, makin banyak makin bagus ya, teman-teman ya. Semoga biar lulus kita. Sekarang ketiga, ada soal muncul tentang amanat Pancasila ya. Amanat Pancasila dalam membangun integritas masyarakat yang menuju pada penerapan sila keempat menunjukkan etika moral dalam apa kira-kira? Ayo. Nah, kalau menurut Kak Mulia ini dalam hal politik ya. Lanjut keempat. Nah, ini keempat ini panjang nih. Nah, kisahnya tentang Gus Dur nih teman-teman yang keempat. Selama menjabat sebagai presiden, Gus Dur tidak mengambil gajinya. Gaji pertama diberikan kepada Alwi Shihab yang kala itu menjadi Menteri Luar Negeri, dan gaji kedua diberikan kepada eh, ini ya AS Hikam yaitu Menristek untuk membeli sepatu dan jas. Gus Dur melakukan itu karena menganggap fasilitas yang tersedia untuknya sebagai kepala negara sudah lebih dari cukup. Dari cerita tersebut, maka sikap integritas apa yang bisa diambil oleh generasi saat ini? Nah, ya, ini tentang Gus Dur nih. Kisah Gus Dur ada keluar tahun ini ya. Sebenarnya ini mirip kayak soal-soal tahun 2021, cuman dibuat lebih hot ya. Ya, menurut Kak Mulia ini jawabannya C nih yang cocok. Menjalankan hidup secara sederhana dan jauh dari kata glamor. Lanjut ya, FR kita. Kita untuk ini part satu ini eh, 10 FR dulu. Yang kelima, Gus Dur lagi nih teman-teman keluar. Gus Dur tahu kan? Tahu lah, Gus Dur menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan agama Konghucu. Sehingga etnis Tionghoa memiliki ruang kebebasan. Tidak ada lagi larangan untuk belajar menggunakan bahasa ibu mereka maupun membuat surat kabar dalam bahasa Mandarin oleh etnis Tionghoa. Dari pernyataan tersebut ditanya nih nilai nasionalisme yang diperlihatkan oleh Gus Dur apa? Ya, ada banyak nih teman-teman, nanti bisa dicek sendiri. Kalau menurut Kak Mulia ini nomor 5 ini sepertinya B. Kalau salah silakan dikoreksi. Yaitu Gus Dur sangat serius dalam menumpas korupsi di Indonesia. Oke, lanjut ya. FR nomor 6. Nah, ada muncul Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam katanya didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 untuk mempersatukan pedagang-pedagang batik Muslim agar bisa menyaingi pedagang batik besar Tionghoa. Pendiri dari organisasi tersebut adalah, nah ini ditanya pendirinya ya. Ya, pendirinya udah tahu ya siapa ya. Kalau untuk soal nomor 6 nih, siapa? Ayo. Ya, betul. Pendirinya adalah Haji Samahudi, yaitu E. Lanjut ke soal ketujuh. Tanggal 20 Mei disebut
tersebut dianggap sebagai tonggak sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme. Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 1948, Presiden Soekarno menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ditandai dengan apa? Ayo. Oke, ditandai dengan B ya. Betul, munculnya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia. Lanjut. Sekarang kita sudah nomor 7, kita lanjut ke nomor 8. 8, 9. Dah, sekarang nomor 8. Oke. Budi Utomo. Nah, nomor 8 muncul soal tentang Budi Utomo nih. Ya. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia ya yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan tanpa melihat politik. Berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Adapun yang merupakan faktor internal berdirinya organisasi ini apa? Ya, kalau menurut kakak sih ini gede ya munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan tersebut. Ya, jadi pengaruh kali ya ke gerakan intelektual ya untuk soal nomor 8. Nanti silakan dibedah lebih lanjut soal FR ini ya Kak Mulia, tidak begitu membedah karena Kak Mulia nggak begitu mahir di PWK. Oke, nomor 9, 2 lagi ya. Nomor 9, setelah ditetapkan menjadi orang pertama menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya, bahkan sekedar lauk pauk tak tersedia di meja makan. Nyi Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Nilai integritas Ki Hajar yang bisa diterapkan di generasi saat ini adalah, oke, nah ini soal kali ini banyak sekali ya seperti ini ya ditanyakan tentang nilai ya, nilai integritas. Padahal ini soal TWK, tapi rasa TKP. Ya, kalau menurut kamu ya ini jawabannya adalah B ya, senantiasa hidup dalam kesederhanaan. Nah, beda dengan orang sekarang ya. Orang sekarang ya makin tinggi jabatannya makin mantap gayanya. Oke. Soal terakhir kita untuk FR part 1 TWK. Pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nah, Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Maka makna yang terkandung pada pasal tersebut. Nah, ini ditanya tentang makna yang terkandung. Ya, menurut kakak kalau soal pasal sekarang itu enggak lagi ditanya pasalnya, melainkan ditanya maknanya. Oh, panjang nih. Mari kita buka. Nah, di sini ada setiap warga negara memiliki hak sama. B. Setiap warga negara berhak melanjutkan kehidupannya. C. Tidak ada seorang pun yang membeli nyawa atau menghilangkan nyawa. Ya, menurut kamu ya untuk nomor 10 ini kuncinya adalah C. Tidak ada seorang pun yang membeli nyawa atau menghilangkan nyawa. Oke, sekian FR dari Kak Mulia. Semoga teman-teman yang tes kedinasan tahun ini bisa lolos ya tahap SKD. Kak Mulia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.